Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Kamis tanggal 9 Oktober, judulnya Anugerah yang Mengejutkan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Galatia 5 ayat 5. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Amin. Dalam Yosua 9 ayat 21-27, terdapat solusi Yosua menggabungkan keadilan dengan kasih karunia. Walau seandainya orang Israel ingin menyerang orang Gibeon, mereka tidak akan diizinkan untuk melakukannya karena sumpah yang telah diucapkan oleh para pemimpin bangsa. Para pemimpin Israel bertindak sesuai dengan prinsip bahwa sumpah selama tidak melibatkan kesalahan atau niat kriminal yang ditulis dalam Hakim-Hakim 11 ayat 29-40 adalah mengikat, walau hal itu menyakitkan secara pribadi. Dalam Perjanjian Lama, bersikap bijaksana sebelum bersumpah dan menepati sumpahnya dipandang sebagai kebajikan bagi orang saleh. Ditulis dalam Mazmur 15 ayat 4, Mazmur 24 ayat 4, dan Pengkhotbah 5 ayat 2 dan 6. Karena sumpah itu diucapkan dalam nama Tuhan Allah Israel, para pemimpin tidak dapat mengubahnya. Dengan sumpah yang diucapkan oleh para pemimpin Israel, maka orang Israel tidak terpisahkan dari orang Gibeon. Bahkan melalui penunjukan mereka sebagai pembelah kayu dan pembawa air untuk rumah Tuhan, yang ditulis dalam Yosua 9 ayat 23, orang Gibeon menjadi bagian tak terpisahkan dari komunitas penyembah Israel. Jawaban Yosua berbeda dengan keputusan para penguasa Israel yang menetapkan orang Gibeon menjadi hamba, yang ditulis dalam Yosua 9 ayat 21. Mengubah kutuk menjadi berkat yang potensial bagi orang Gibeon, yang ditulis dalam 2 Samuel 6 ayat 11. Sejarah Gibeon selanjutnya membuktikan keistimewaan religius yang tinggi yang dinikmati kota ini, serta kesetiaan orang Gibeon kepada umat Allah. Sumpah yang diucapkan oleh bangsa Israel tetap berlaku dari generasi ke generasi, sehingga ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel, orang-orang Gibeon termasuk di antara mereka yang membantu membangun kembali Yerusalem. Ditulis dalam Nehemia 7 ayat 25. Tindakan mereka memiliki konsekuensi positif yang kekal, tetapi hanya karena kasih karunia Allah. Apa yang mungkin terjadi seandainya orang Gibeon mengungkapkan identitas mereka dan meminta belas kasihan seperti yang dilakukan Rahab? Kita tidak tahu, tetapi kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa bahkan sebuah konsultasi tentang kehendak Allah dapat menghasilkan pembebasan bagi orang-orang Gibeon dari kebinasaan. Tujuan utama Allah bukanlah untuk menghukum orang berdosa, tetapi untuk melihat mereka bertobat dan mengaruniakan belas kasihan-Nya kepada mereka. Ditulis dalam Yehezkiel 18 ayat 23 dan Yehezkiel 33 ayat 11. Dalih orang Gibeon harus dilihat sebagai seruan kepada belas kasihan Allah, kepada karakternya yang baik dan adil. Penolakan bangsa Kanaan untuk bertobat dan pembangkangan mereka terhadap maksud Allah lah yang membawa mereka kepada kemusnahan. Ditulis dalam Kejadian 15 ayat 16.
Allah menghormati pengakuan orang Gibeon atas supremasi Allah, serta keinginan mereka untuk berdamai dan tidak memberontak, serta kesediaan mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan menyembah satu-satunya Allah yang benar. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Ulangan pasal 23. Tuhan memberkati kita semua.